yaitu kejahatan cyber dan keamanan online. Untuk daftar isinya ada pendahuluan jenis-jenis kejahatan cyber, upaya perlindungan, dan kesimpulan. Adapun pendahuluannya, perkembangan teknologi dan internet telah berkembang pesat sejak kemunculannya pada akhir abad ke-20. Awalnya internet digunakan oleh kalangan akademisi dan militer, namun kini telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari bagi miliaran orang di seluruh dunia. Digitalisasi, banyak aspek kehidupan termasuk bisnis, pendidikan, komunikasi, dan hiburan telah beralih ke platform digital. Ini menciptakan peluang bagi efisiensi dan inovasi, tetapi juga membuka pintu bagi kejahatan cyber. Adapun motif kejahatan cyber antara lain keuntungan finansial. Banyak pelaku kejahatan cyber yang termotivasi oleh keuntungan finansial. Mereka menggunakan berbagai teknik untuk mencuri uang atau informasi yang dapat dimonetisasi. Kemudian ada motivasi politik. Beberapa serangan cyber didorong oleh motif politik seperti spionase, sabotase, atau propaganda. Negara bangsa dan kelompok teroris juga terlibat dalam kegiatan ini. Kemudian ada pengakuan dan tantangan. Beberapa hacker melakukannya untuk tantangan atau untuk mendapatkan pengakuan dari komunitas mereka. Adapun jenis-jenis kejahatan cyber seperti phishing. Nah, apa sih itu phishing? Yaitu upaya untuk mendapatkan informasi pribadi seperti kata sandi dan nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya dalam komunikasi elektronik. Ransomware, malware yang mengekskripsi data korban dan meminta tebusan untuk mendeskripsi kembali data tersebut. Kemudian di DOS ada Distributed Denial of Service, serangan yang bertujuan untuk membuat layanan online tidak dapat diakses oleh pengguna dan membanjiri server dengan lalu lintas yang berlebihan. Man in the middle, yaitu serangan di mana penyerang menyelinap di antara dua pihak yang berkomunikasi untuk mencuri atau mengubah informasi yang dipertukarkan. Adapun ancaman dan kerentanan. Kerentanan perangkat lunak. Banyak perangkat lunak memiliki kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Patch dan pembaruan perangkat lunak seringkali diperlukan untuk menutup celah keamanan ini. Human error, kesalahan manusia seperti penggunaan kata sandi yang lemah atau ketidaktahuan tentang praktik keamanan yang baik seringkali menjadi titik lemah dalam keamanan online. Kemudian ada infrastruktur jaringan. Jaringan yang tidak dilindungi dengan baik dapat menjadi sasaran empuk bagi penjahat cyber. Kemudian ada jenis-jenis kejahatan cyber. Ada identity theft. Deskripsinya yaitu pencurian identitas terjadi ketika penjahat cyber mendapatkan informasi pribadi seseorang seperti nomor kartu kredit, nomor identifikasi, atau informasi akun bank dan menggunakannya tanpa izin untuk melakukan penipuan atau kejahatan lainnya. Contohnya seperti mencuri nomor kartu kredit melalui phishing atau serangan skimming pada mesin ATM. Malicious software. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, dan atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Jenis-jenis malware termasuk virus, worm, trojan, dan ransomware, dan spyware. Contoh, ransomware yang mengekskripsi data pada komputer korban dan meminta tebusan untuk mengembalikan akses. Online fraud, penipuan online mencakup berbagai jenis aktivitas penipuan yang dilakukan melalui internet, termasuk phishing, skimming, dan penipuan e-commerce. Contohnya, email phishing yang tampak seperti berasal dari bank yang meminta pengguna untuk memasukkan informasi login mereka di situs palsu. Kemudian ada data breaches, yaitu ancaman ini terjadi ketika data pribadi atau bisnis yang sensitif dicuri atau diakses tanpa izin. Ini dapat terjadi melalui serangan hacker
insider threat atau kegagalan sistem. Contohnya yaitu pembobolan data besar-besaran di perusahaan yang menyebabkan ribuan informasi pribadi pengguna tersebar. Adapun upaya perlindungan yang dapat kita lakukan sebagai individu diantaranya penggunaan kata sandi yang kuat. Gunakan kata sandi yang kompleks dan unik untuk setiap account. Pertimbangan penggunaan pengelolaan kata sandi. Kemudian update perangkat lunak. Selalu perbarui sistem operasi aplikasi dan perangkat lunak keamanan untuk mengurangi kerentanan. Sertifikasi 2 faktor. Aktifkan sertifikasi 2 faktor untuk lapisan keamanan tambahan di akun-akun penting. Hati-hati dengan phishing, jangan pernah klik tautan atau lampiran dari email mencurigakan dan selalu verifikasi sumber informasi. Kemudian, as a organisasi, kita dapat melakukan pelatihan keamanan cyber, berikan pelatihan reguler kepada karyawan tentang praktik keamanan cyber dan cara mengenali ancaman keamanan jaringan, implementasikan firewall, antivirus, dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi jaringan perusahaan. Enkripsi data. Gunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif baik saat disimpan maupun dalam transit. Rencana tanggap insiden. Memiliki rencana tanggap insiden untuk merespon dan memitigasi dampak dari serangan cyber. Nah, kemudian ada upaya perlindungan. Kampanye kesadaran. Luncurkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik tentang keamanan cyber dan reguler, dan kepatuhan pemerintah dapat memperlakukan undang-undang yang ketat dan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan cyber. Kemudian kolaborasi publik swasta. Dorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk berbagi intelijen, ancaman, dan praktik terbaik. Kemudian pusat pelaporan kejahatan cyber. Sediakan platform yang mudah diakses untuk melaporkan insiden kejahatan cyber dan mendapatkan bantuan. Yang terakhir, adapun kesimpulannya. Kejahatan cyber adalah ancaman yang serius dan terus berkembang. Oleh karena itu, penting bagi individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam melindungi diri dan data mereka. Upaya kolaborasi dan kesadaran yang tinggi dapat membantu mengurangi resiko dan dampak dari kejahatan cyber sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you. Hi, I'm back. So, thanks for attention and thanks for watching. I have what I can say can be useful.